Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I'm Afia. This time, I want to tell you an interesting English learning material for language lovers. Yeah, of course, it is morphology. It is interesting for me, and it's a little difficult and a little easy to understand. But what happens if we don't want to learn? So, before that, we have to know the definition of morphology. What is morphology? Based on the expert, morphology is one more part of linguistics that belongs to grammar. So, morphology is defined as the study of these meaning-bearing units and the rules governing them. In short, morphology is the study of the structure of words. Jadi, singkatnya, morfologi itu adalah ilmu yang mengkaji mengenai struktur kata. Then, based on the other expert, morphology is the subdiscipline of linguistics that deals with such pattern. Jadi, morfologi itu menurut pakar yang lain merupakan subdisiplin linguistik yang mempelajari pola-pola pada kata. And also, morphology is the study of form-meaning relationship between lexical units and their arrangement in forming words. Jadi, morfologi itu ilmu yang mengkaji hubungan antara satuan leksikal dan pembentukan kata tersebut. Kalau menurut ahli linguistik orang Indonesia, morfologi itu adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. So, what is morpheme? Morphemes are the smallest meaningful unit of language. Jadi, morphemes itu adalah suatu bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian yang bermakna lebih kecil lagi. For example, ter, di, nah. Jadi, ter sama di itu tidak bisa dibagi lagi menjadi makna yang lebih kecil karena maknanya sudah ter atau di. Kemudian contoh lain ada pensil. Kita juga tidak bisa membagi kata pen dan sil itu menjadi sebuah makna yang lebih kecil lagi, tidak bisa karena pensil itu adalah relatif. Memang maknanya seperti itu pensil. Kita tidak bisa membaginya lagi lebih kecil. Pensil tidak bisa. Morpheme divided into two that are free morpheme and bound morpheme. Each of the two is also divided into two, namely free morpheme divided into two, lexical and functional, while part of bound morpheme are derivational and inflectional. Okay, so why morpheme is smallest meaningful unit of language? Jadi mengapa morfem itu dikatakan sebagai unit paling kecil dalam bahasa dan juga bermakna? Because dikatakan dia kecil, dikatakan dia unit terkecil, it cannot be further divided into smaller units karena dia tidak bisa dibagi lagi, karena morfem itu tidak bisa dibagi lagi menjadi unit-unit paling kecil. And then dikatakan meaningful, dikatakan dia bermakna, it stands for something. Well guys, morpheme has two types, namely free morpheme and bound morpheme. And then free morpheme divided into two that are lexical morpheme and functional morpheme. So lexical morpheme we can call open class. Jadi lexical morpheme itu bisa disebut juga open class, yang mana bagian dari lexical morpheme yaitu ada noun, verb, adjective. Lexical morpheme ini bisa disebut juga free morpheme, artinya morpheme bebas atau morpheme yang bisa berdiri sendiri. Ya, seperti contohnya tadi, noun, verb, and adjective. Happy as adjective, back as noun, and eat as a verb. And then there is functional morpheme, or we call closed class.
Jadi functional morpheme ini meliputi conjunction, preposition, pronoun, quantifier, auxiliary, and article. And then contoh dari conjunction like and, for, preposition like in, on, at, and then example of pronoun like she, he, it, and then quantifier many, few, some, a lot of, and etc. And then auxiliary like can, will, could, might, and then the last article include the, a, an. Okay, for example, the back. So let's analyze. Back itu artinya tas. So back ini termasuk noun, yaitu kata benda, yang mana noun termasuk lexical morpheme. Jadi back ini adalah lexical morpheme dari noun. Sedangkan the merupakan functional morpheme, yaitu bagian dari artikel. So, the back ini termasuk ke dalam noun phrase atau frasa nominal. Jadi, frasa nomina itu merupakan frasa yang memiliki inti berupa kata benda. The next, bound morpheme atau morpheme terikat. So, bound morpheme ini juga terbagi menjadi dua, divided into two. There are derivational morphemes and inflectional morphemes. So, derivational morphemes are morpheme yang mengubah kelas kata. Maksudnya, ketika adjektif bisa berubah menjadi kata benda atau yang lainnya. Yang penting dia mengubah kelas katanya sesuai dengan afiksasi. For example, sad. Sad merupakan adjektif. Lalu kita change, kita ubah menjadi sadness. Nah, kita menambahkan akhiran ness pada kata sad. Maka sadness memiliki arti yaitu kesedihan, yang mana kesedihan, sadness, itu merupakan noun. Nah, jadi derivational morphemes ini mengubah kelas katanya, yang mana awalnya menjadi adjektif, lalu diubah menjadi noun. And the next, there is inflectional morphemes. Inflectional morphemes don't change part of speech and all suffixes. Jadi kebalikan dari derivational morphemes, yaitu ketika dia diberikan akhiran atau suffix, maka dia tidak mengubah kelas katanya. For example, watch, watched. So, watch adalah kata kerja. Nah, ketika kita jadikan past tense, yaitu watched, kita hanya menambahkan ed di akhiran katanya, maka dia tetap menjadi kata kerja, namun berubah secara tensesnya saja. Watch artinya menonton, watched artinya juga menonton, sama. So, dia tidak mengubah makna dari kata tersebut. Watch digunakan untuk present, watched digunakan untuk past tense. And the other example, eat and eating. Eat juga merupakan kata kerja. Eating juga merupakan kata kerja. Nah, apakah dia mengubah makna? Tidak. Eat artinya makan, eating juga artinya makan. Dia merupakan sama-sama kata kerja, yang membedakan hanyalah tensesnya saja. So, the conclusion of inflection morphemes, if we add ing, as, or es, itu tidak mengubah kelas kata yang mana dia termasuk inflectional morphemes. Jadi walaupun kita menambahkan ed,
ing, s, or es, maka maknanya tidak akan berubah. Tetap sama, tetap merupakan kata kerja. Yang mana eat artinya makan, eating juga artinya makan. Beda dengan derivational morphemes. Derivational morphemes dia change part of speech, mengubah kata yang awalnya menjadi adjective. Ketika kita tambahkan suffix di akhir kata, maka dia berubah menjadi noun, sadness. Or another example, happy. Happy is adjective, happiness is noun. Karena ada tambahan ness di belakangnya. Jadi merupakan noun. Artinya kebahagiaan. Okay guys, that's a little understanding about morphology and morphemes. Hopefully it's useful for all of us. And forgive me if there are any mistakes. And thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.